Pernahkah Anda menghitung dengan jujur berapa banyak uang yang mengalir keluar dari dompet Anda setiap bulan hanya untuk membeli pakan karungan? Coba bandingkan angka itu dengan sisa uang yang Anda pegang setelah ternak terjual di pasar. Disinilah letak paradoks terbesar dalam dunia peternakan skala kecil hari ini. Para peternak bekerja memeras keringat dari subuh hingga petang, membersihkan kotoran, mengobati ternak yang sakit, dan mengurus kelahiran. Tetapi yang menikmati keuntungan terbesar dan menjadi kaya justru adalah pabrik pakan komersial. Biaya pakan, baik itu konsentrat, pelet, bahkan rumput hai kering, telah meroket tajam dalam beberapa tahun terakhir tanpa menunjukkan tanda-tanda akan turun. Sementara itu, harga jual daging, susu, atau telur di tingkat peternak lokal seringkali jalan di tempat atau justru dipermainkan oleh spekulan. Ketika Anda mengandalkan 100% pakan pabrikan untuk menghidupi kambing, domba, sapi, atau kelinci Anda sebenarnya tidak sedang menjalankan bisnis peternakan yang mandiri. Anda hanya menjadi saluran perantara yang memindahkan uang dari kantong Anda sendiri ke dalam rekening korporasi besar. Ini bukan sekadar opini yang emosional, ini adalah hitungan matematika dasar yang menentukan apakah peternakan rumahan Anda akan bertahan atau gulung tikar. Dia jagat maya. Kita seringkali disuguhi petuah dari para ahli dari sofa, mereka yang fasih berbicara tentang teori peternakan modern, tetapi mungkin belum pernah sekalipun mencium bau amonia kandang saat fajar menyingsing. Para komentator ini sering berkhotbah bahwa peternakan yang sukses wajib menggunakan pakan pabrikan bersertifikat tinggi, suplemen impor, dan konsentrat mahal agar ternak cepat gemuk dan berproduksi maksimal. Mereka membangun mitos bahwa menggunakan hijauan atau pakan alternatif adalah langkah mundur yang kuno, lambat, dan tidak efisien. Ini adalah narasi menyesatkan yang sengaja dipelihara demi kelangsungan industri pakan komersial. Praktik nyata di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Mengejar pertumbuhan instan dengan mengorbankan margin keuntungan untuk membeli pakan mahal adalah jalur cepat menuju kebangkrutan terhormat. Hewan ruminansia seperti kambing dan sapi diciptakan oleh alam dengan sistem pencernaan yang sangat luar biasa untuk mengubah serat kasar menjadi protein berkualitas tinggi. Bukan untuk dipaksa menjadi mesin pengonsumsi pelet olahan sepanjang hidupnya. Kesalahan pemula yang paling fatal adalah mengira bahwa kesuksesan peternakan diukur dari seberapa keren merek karung pakan yang menumpuk di gudang mereka. Jika kita mau membuka mata dan menengok sejarah serta kearifan lokal di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara lainnya, kita akan menemukan
bahwa solusi dari krisis pakan ini sebenarnya sudah tumbuh subur di sekitar kita sejak lama. Jauh sebelum industri pakan modern menginvasi pedesaan, para leluhur kita telah berhasil menjaga keberlanjutan ternak-ternak mereka tanpa ketergantungan pada input luar. Mereka memanfaatkan tanaman leguminosa, pohon atau pohon pakan yang tumbuh alami di sepanjang pembatas lahan, galengan sawah, dan pekarangan rumah. Ras ternak lokal seperti kambing kacang, kambing peranakan Etawa, PE, domba Garut, hingga sapi Bali dan sapi Madura telah beradaptasi selama berabad-abad dengan mengonsumsi dedaunan pohon yang kaya nutrisi ini. Sayangnya, gelombang modernisasi instan membuat pengetahuan tradisional ini terkubur. Kita dibuat percaya bahwa apa yang tumbuh gratis di pinggir jalan tidak memiliki nilai gizi, padahal kenyataannya dedaunan dari pohon-pohon pakan tertentu memiliki kandungan protein dan asam amino yang jauh melampaui apa yang dijanjikan oleh label di karung pakan komersial Anda. Kembali ke dasar-dasar peternakan dan agronomi yang praktis untuk orang awam. Mengelola peternakan yang efisien tidak berarti Anda membiarkan hewan Anda makan seadanya atau menderita kelaparan. Kesejahteraan hewan adalah fondasi utama dari produktivitas. Ternak yang mengalami stres akibat kandang yang terlalu padat, sirkulasi udara yang buruk, atau kekurangan air bersih tidak akan pernah bisa menyerap nutrisi makanan dengan optimal, semahal apapun pakan yang Anda berikan. Air bersih yang selalu tersedia secara bebas, ad libitum, adalah elemen paling mendasar yang seringkali diabaikan oleh peternak pemula. Padahal, air adalah komponen utama dalam pembentukan massa otot dan produksi susu. Selain itu, Anda perlu memahami rasio pakan yang seimbang antara serat dan protein, tanpa harus pusing dengan hitungan persentase laboratorium yang rumit. Di musim hujan, tantangan utamanya adalah hijauan yang melimpah, namun memiliki kadar air yang terlalu tinggi, yang jika diberikan langsung tanpa proses pelayuan dapat memicu penyakit kembung atau bloat yang mematikan pada kambing dan domba. Sebaliknya, di musim kemarau, rumput lapangan akan mengering, mengeras, dan kehilangan sebagian besar nilai gizinya. Disinilah pohon pakan memainkan peran krusialnya sebagai penyelamat. Dengan sistem perakaran yang dalam, pohon pakan mampu menembus lapisan tanah terdalam untuk mengambil air dan nutrisi, membuat daun-daunnya tetap hijau royo-royo, segar, dan syarat protein di tengah kemarau yang paling gersang sekalipun. Kesimpulan praktis pertama yang harus kita terapkan mulai hari ini sangat sederhana. Ubahlah cara pandang Anda terhadap lahan atau pekarangan yang Anda miliki. Berhentilah melihat lahan kosong hanya sebagai tempat untuk mendirikan bangunan kandang, melainkan pandanglah
ia sebagai pabrik pakan mandiri yang harus dikelola secara produktif. Langkah awal untuk memutus rantai ketergantungan pada pakan komersial bukan dengan langsung membeli mesin pencacah, chopper, yang mahal atau membangun drum-drum silase yang rumit, melainkan dengan menanam sumber protein hidup di tanah Anda sendiri. Setiap jengkal tanah di pembatas lahan, pagar hidup, atau area miring yang dibiarkan kosong tanpa tanaman pakan adalah pemborosan ruang dan biaya yang seharusnya bisa ditekan. Dengan mengintegrasikan pohon pakan ke dalam tata letak peternakan Anda sedang membangun sebuah sistem asuransi pakan yang tangguh, tahan terhadap guncangan ekonomi, tidak terpengaruh oleh inflasi global, dan yang paling penting, sepenuhnya berada di bawah kendali penuh tangan Anda sendiri sebagai seorang peternak. Mari kita bedah miskonsepsi konkret pertama yang seringkali menjebak peternak pemula. Anggapan bahwa semakin mahal dan tinggi kandungan protein pada karung pakan, semakin cepat ternak kita tumbuh besar. Ini adalah kekeliruan fatal yang mengabaikan cara kerja biologis hewan ruminansia. Kambing, domba, dan sapi bukanlah ayam atau babi yang memiliki lambung tunggal. Mereka adalah hewan dengan sistem fermentasi karung besar bernama rumen. Ketika Anda membombardir rumen mereka dengan konsentrat tinggi protein dan rendah serat kasar secara terus-menerus, tingkat keasaman, pH, di dalam rumen akan anjlok drastis. Kondisi ini memicu penyakit yang disebut asidosis. Sebuah siklus menyakitkan di mana bakteri, baik di dalam perut ternak mati, pencernaan terganggu, ternak kehilangan nafsu makan, dan dalam kasus yang parah, bisa berujung pada kematian mendadak. Para ahli dari sofa sering lupa bahwa yang kita beri makan sebenarnya bukanlah otot si ternak secara langsung, melainkan mikroba di dalam rumennya. Dedaunan dari pohon pakan hadir sebagai solusi biologis yang sempurna. Mereka menyediakan serat struktural yang merangsang ternak untuk mengunyah kembali makanannya, memamah biak, sekaligus mengalirkan protein berkualitas tinggi yang terikat secara alami. Protein dari pohon pakan ini diserap secara bertahap dan efisien tanpa merusak ekosistem sensitif di dalam perut ternak Anda. Untuk menerapkan strategi ini dengan sukses, kita harus memahami kebutuhan spesifik dari setiap ras ternak dan karakteristik tanamannya. Tidak semua ternak memberlakukan makanan dengan cara yang sama. Kambing, seperti kambing peranakan Etawa atau kambing kacang, merupakan pemakan semak dan dedaunan sejati, browser. Secara kodrat, bibir dan lidah mereka dirancang untuk memilih daun-daun yang berada di posisi tinggi, bukan untuk merumput di permukaan tanah. Memaksa kambing hanya memakan rumput lapangan atau pelet di lantai kandang adalah bentuk pengabaian terhadap sifat dasar mereka.
Mereka membutuhkan variasi rambanan agar tetap sehat dan produktif. Domba dan sapi lebih cenderung menjadi pemakan rumput, grazer. Tetapi mereka sangat menyukai dan membutuhkan suplemen hijauan tinggi protein dari pohon pakan sebagai dongkrak nutrisi. Kebutuhan tanaman pakan pun harus disesuaikan dengan kondisi topografi lahan Anda. Jangan memaksakan menanam tanaman yang membutuhkan kelembapan tinggi di lahan berbatu yang kering-kering kerontang. Begitu pula sebaliknya. Kuncinya adalah kecocokan ekologis. Bukan sekadar ikut-ikutan tren yang sedang viral di media sosial. Faktor musiman di wilayah tropis seperti Indonesia juga menuntut strategi pakan yang cerdas dan adaptif, bukan sekadar rutinitas yang monoton. Pada musim hujan, peternak pemula seringkali terlena karena melihat rumput lapangan tumbuh subur di mana-mana. Namun, disinilah letak jebakannya. Rumput yang tumbuh sangat cepat di musim hujan memiliki kadar air yang sangat tinggi, seringkali melebihi palamba 5%, namun miskin akan materi kering dan protein. Jika ternak Anda hanya diberi makan rumput muda yang basah ini, perut mereka akan cepat penuh oleh air, menyebabkan kotoran menjadi lembek atau menkret, sementara kebutuhan nutrisi sebenarnya tidak terpenuhi. Sebaliknya, pada musim kemarau, rumput lapangan akan mengering, mengeras karena kandungan lignin yang tinggi, dan kehilangan hampir seluruh nilai gizinya menjadi tak lebih dari sekadar jerami kering yang sulit dicerna. Pohon pakan adalah jembatan yang memutus siklus krisis musiman ini. Karena memiliki sistem perakaran tunggang yang menghujam jauh ke dalam lapisan bumi, pohon pakan mampu mengakses cadangan air bawah tanah yang tidak bisa dijangkau oleh akar rumput biasa. Hasilnya, ketika hamparan rumput di sekitar Anda sudah berubah warna menjadi coklat gersang, pohon pakan Anda akan tetap berdiri kokoh dengan daun-daun hijau yang syarat akan protein dan mineral siap panen. Lalu, bagaimana cara mengintegrasikan pohon pakan ini ke dalam strategi pemakaian lahan tanpa harus mengorbankan area penanaman tanaman pangan utama atau mempersempit ruang gerak peternakan Anda? Jawabannya terletak pada metode fodder bank, bank pakan, dan optimalisasi batas lahan yang efisien. Anda tidak perlu menyediakan berhektar-hektar tanah khusus yang luas, pagar hidup, living fence. Metode paling praktis untuk peternak skala kecil adalah dengan memanfaatkan seluruh garis sempadan atau batas kepemilikan lahan sebagai pagar hidup. Menanam pohon pakan dengan jarak rapat di sepanjang pagar tidak hanya mengamankan area peternakan Anda dari gangguan luar secara fisik, tetapi juga menciptakan koridor produksi pakan vertikal yang bisa dipanen secara bergilir setiap beberapa minggu sekali. Pola silvopastur, wana ternak.
Jika Anda memiliki area gembalaan atau lahan di bawah tegakan pohon perkebunan, Anda bisa menerapkan pola penanaman sela di antara barisan tanaman utama. Dengan penataan barisan yang tepat menghadap arah sinar matahari, pohon pakan tidak akan menghalangi masuknya cahaya untuk rumput di bawahnya, melainkan justru memberikan keteduhan yang ideal bagi ternak Anda dari sengatan terik matahari siang. Pemanfaatan lahan secara vertikal dan berlapis seperti ini memastikan bahwa setiap meter persegi tanah yang Anda miliki bekerja 2 kali lebih keras untuk menghasilkan nilai ekonomi bagi peternakan mandiri Anda, tanpa perlu menambah biaya sewa atau pembelian lahan baru. Menghubungkan infrastruktur fisik dengan manajemen pakan adalah langkah krusial yang sering dilewatkan oleh peternak amatir. Desain kandang Anda harus mampu beradaptasi dengan jenis pakan yang diberikan. Ketika Anda memutuskan untuk mengintegrasikan dedaunan dari pohon pakan, palungan, atau tempat pakan konvensional yang datar seringkali tidak lagi efektif. Kesalahan pemula yang sangat umum adalah melempar begitu saja seikat ranting pohon pakan ke lantai kandang atau ke dalam palungan yang terlalu lebar. Akibatnya, ternak seperti kambing atau domba akan menarik seluruh ranting tersebut ke bawah kaki mereka, menginjak-injaknya, mengotorinya dengan urin dan kotoran, sehingga lebih dari setengah nutrisi berharga itu terbuang sia-sia menjadi sampah. Solusi praktisnya adalah membuat palungan dengan sistem sekat vertikal atau menggunakan jaring kawat longgar di atas kepala mereka. Desain ini memaksa ternak untuk menarik daun secara selektif dengan lidah dan bibir mereka satu demi satu, sementara batang dan ranting utamanya tetap tertahan di tempatnya. Pendekatan ini tidak hanya menghemat pakan hingga 80%, tetapi juga mengurangi tenaga kerja Anda untuk membersihkan sisa pakan. Berbicara tentang pagar, pembuatan batas lahan konvensional menggunakan kawat berduri atau kayu seringkali menguras anggaran investasi awal yang cukup besar dan memerlukan perawatan berkala karena lapuk atau berkarat. Disinilah pagar hidup dari tanaman seperti Gliricidia atau Leuaena menunjukkan keunggulannya karena selain berfungsi sebagai pembatas fisik yang kokoh dan tumbuh semakin kuat setiap tahunnya, pagar ini juga berfungsi sebagai area panen. Pakan berjalan yang sangat efisien selanjutnya bagi peternak yang memiliki sedikit akses ke lahan terbuka. Menerapkan sistem gembalaan yang tidak teratur adalah resep instan untuk merusak ekosistem lahan Anda. Melepaskan ternak di satu area yang sama sepanjang tahun tanpa adanya pembagian waktu akan membuat ternak memakan habis tunas-tunas muda yang paling bergizi dan menguliti batang pohon pakan hingga mati.
sebuah fenomena destruktif yang dikenal sebagai overgrazing. Strategi yang benar dan wajar adalah menerapkan rotasi gembalaan menggunakan sekat sederhana atau pagar portabel. Dengan membagi lahan menjadi beberapa petak kecil, Anda bisa membiarkan ternak menghabiskan hijauan di satu petak selama beberapa hari, kemudian memindahkannya ke petak berikutnya. Sistem rotasi ini memberikan waktu jeda yang sangat berharga bagi rumput lapangan dan pohon pakan yang telah dipangkas untuk beristirahat, mengumpulkan kembali cadangan makanan di akarnya, dan tumbuh kembali dengan tunas baru yang jauh lebih lebat. Perputaran berkala ini meniru pergerakan alami kawanan hewan di alam liar. Memastikan bahwa rantai produksi pakan hijau di peternakan Anda tidak pernah terputus sepanjang tahun. Mari kita bedah secara jujur pos biaya tipikal dalam sebuah operasional peternakan skala kecil agar kita tidak mudah terkecoh oleh janji-janji manis di media sosial. Para komentator yang tidak pernah turun ke lapangan seringkali menggembar-gemborkan bahwa modal terbesar habis untuk membeli bibit ternak unggul atau membangun fasilitas kandang yang estetik. Faktanya, setelah investasi awal untuk bangunan kandang dan indukan selesai, pengeluaran harian Anda akan didominasi secara mutlak oleh biaya pakan, yang pada manajemen konvensional bisa menyedot hingga 60-70% dari total biaya operasional bulanan. Jika pakan ini harus dibeli dalam bentuk karungan setiap minggu, maka keuntungan dari penjualan ternak Anda akan habis tersedot untuk membayar tagihan tersebut. Dengan menanam pohon pakan secara mandiri, Anda sebenarnya sedang melakukan restrukturisasi keuangan peternakan Anda, yaitu mengubah pos biaya variabel yang terus membengkak akibat inflasi menjadi pos biaya investasi tenaga kerja di awal saja. Pengeluaran Anda bergeser dari membeli barang, jadi dari luar menjadi mengelola aset biologis di dalam lahan sendiri. Yang berarti setiap rupiah nilai tambah yang dihasilkan oleh ternak Anda akan tetap tinggal di dalam ekosistem domestik Anda. Aspek keselamatan dan kebersihan juga memegang peranan yang tidak kalah penting dalam kesuksesan jangka panjang. Menggunakan pohon pakan memerlukan disiplin dalam penyajiannya untuk menghindari gangguan kesehatan pada ternak. Salah satu aturan emasnya adalah menghindari pemberian daun yang baru saja dipanen di pagi hari saat masih basah oleh embun pekat atau setelah hujan deras. Karena kandungan air permukaan yang tinggi dikombinasikan dengan gas di dalam lambung bisa memicu kembung akut yang fatal. Proses pelayuan sederhana selama beberapa jam di bawah naungan adalah langkah keselamatan mendasar yang wajib dilakukan untuk menurunkan kadar air dan gas berbahaya tersebut. Selain itu,
kebersihan dasar di sekitar palungan pakan adalah tameng utama melawan siklus parasit internal seperti cacing tambang atau cacing hati. Telur cacing biasanya menyebar melalui kotoran yang jatuh ke lantai, dan jika pakan diletakkan terlalu rendah atau bercampur dengan kotoran di lantai, ternak akan menelan kembali larva parasit tersebut saat makan. Dengan meninggikan posisi palungan dan memastikan sisa pakan tidak menumpuk hingga membusuk, Anda memutus mata rantai penularan penyakit ini secara alami tanpa ketergantungan konstan pada obat-obat entan kimia dosis tinggi. Terakhir, kita harus membongkar salah satu mitos paling menyesatkan yang marak beredar di forum-forum peternak, yaitu ilusi tentang pakan ajaib atau suplemen 1 tetes langsung selesai semua. Seringkali kita melihat iklan agresif dari cairan bioaktivator hormon instan, atau konsentrat ajaib dalam botol kecil yang mengklaim bisa mengubah jerami kering tak berguna atau limbah organik beracun menjadi pakan berkualitas super hanya dengan beberapa tetes, atau menjanjikan bobot ternak melejit 2 kali lipat dalam hitungan hari tanpa perlu repot menyediakan protein real. Ini adalah bentuk penipuan sains yang mengeksploitasi keputusasaan para peternak yang sedang terhimpit tingginya biaya pakan pabrikan. Hukum biologi tidak bisa dikelabui oleh pemasaran modern yang bombastis. Pertumbuhan otot, produksi susu, dan pembentukan telur membutuhkan bahan baku nyata berupa asam amino esensial, karbohidrat terstruktur, serta makromineral yang hanya bisa diproduksi oleh alam melalui proses fotosintesis pada daun tanaman hijau yang sehat. Tidak ada cairan dalam botol kecil yang bisa menciptakan massa protein dari udara kosong. Berhentilah membuang uang berharga Anda untuk membeli jalan pintas kimiawi yang dijual oleh para spekulan internet. Dan kembalilah pada realitas ilmiah yang masuk akal dengan menanam pohon pakan yang terbukti secara nyata menyediakan nutrisi melimpah langsung dari tanah Anda. Kita telah menempuh perjalanan panjang dalam membongkar realitas ekonomi peternakan skala kecil hari ini. Mari kita bungkus semua ini dengan merangkum fakta versus mitos secara jernih agar Anda tidak lagi goyah saat mendengar celotehan para ahli dari sofa di luar sana. Mitos terbesar yang sengaja diembuskan oleh industri pakan komersial adalah bahwa hewan ternak tidak akan bisa tumbuh optimal atau menghasilkan susu melimpah tanpa pakan karungan komersial yang mahal. Faktanya, penelitian agronomi modern dan sejarah berabad-abad di Asia Tenggara membuktikan bahwa pohon pakan seperti kelor, lamtoro, gamal, dan murbei memiliki kandungan protein serta asam amino esensial yang sering kali jauh melampaui apa yang dijanjikan label di karung pakan buatan pabrik. Mitos lain
mengatakan bahwa menanam pohon pakan membuang-buang lahan produktif. Padahal mengintegrasikannya sebagai pagar hidup atau bank pakan vertikal justru melipat gandakan efisiensi dan produktivitas lahan per meter persegi tanpa mengurangi ruang tanam utama. Ketergantungan total pada input luar bukanlah tanda manajemen peternakan sukses, melainkan kerentanan finansial berbahaya di tengah ketidakpastian global. Untuk memulai transisi menuju kemandirian pakan yang berkelanjutan, Anda tidak perlu merombak seluruh peternakan dalam semalam. Berikut adalah daftar periksa realistis yang wajib Anda jalankan sebagai peternak pemula yang cerdas. Devaluasi lahan dan iklim. Amati kondisi tanah dan curah hujan di wilayah Anda. Pilih satu jenis pohon pakan yang paling adaptif dengan lingkungan lokal sebagai langkah awal, mulai skala kecil. Sediakan ruang di sepanjang garis pagar untuk menanam 10 hingga 20 stek atau benih untuk mempelajari karakter pertumbuhan tanaman tersebut. Kuasai teknik pemanenan. Pelajari metode pemangkasan atau copicing yang benar dengan menyisakan tinggi batang sekitar 1 meter agar pohon memproduksi tunas baru yang lebih lebat dalam beberapa minggu. Prosedur adaptasi ternak. Kenalkan dedaunan pohon pakan baru secara bertahap selama 2 hingga 3 minggu. Campurkan sedikit demi sedikit agar mikroba rumen menyesuaikan diri secara aman. Manajemen pelayuan. Pastikan hijauan pohon pakan dilayukan beberapa jam di tempat teduh sebelum diberikan untuk menurunkan kadar air permukaan dan gas yang berisiko memicu kembung akut. Menjalankan peternakan mandiri tidak boleh membuat kita melupakan tanggung jawab etis terhadap makhluk hidup dan lingkungan sosial. Keputusan ini harus didasari niat meningkatkan kesejahteraan hewan Anda. Memberikan variasi dedaunan segar yang syarat nutrisi alami adalah bentuk penghormatan sejati terhadap kodrat biologis mereka sebagai hewan pemakan tanaman, bukan memberlakukan mereka seperti mesin tak berjiwa. Di sisi lain, hubungan baik dengan tetangga sekitar adalah modal sosial terbesar bagi keberlanjutan peternakan rumahan. Penggunaan pagar hidup dari pohon pakan seperti gamal tidak hanya menghemat biaya pagar, tetapi juga berfungsi sebagai barikade hijau alami yang estetis, menahan debu, serta efektif meredam penyebaran bau menyengat dari area kandang. Manajemen kotoran ternak yang dikombinasikan dengan sisa-sisa ranting. Pohon pakan sebagai pupuk kompos berkualitas akan membuktikan kepada komunitas sekitar bahwa peternakan kucing kecil Anda adalah sebuah aset ekologis yang bersih, rapi, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan lokal. Peternakan yang tangguh tidak dibangun di atas fondasi utang pakan karungan yang terus membengkak, melainkan di atas akar-akar pohon pakan
yang tertanam kuat di tanah Anda sendiri. Pilihan kini ada di tangan Anda sepenuhnya. Terus berjalan ke toko pakan setiap minggu dengan perasaan cemas melihat harga yang terus merangkak naik. Atau menanam pohon pertama Anda minggu ini dan mulai memegang kendali penuh atas masa depan finansial peternakan mandiri Anda. Jika Anda merasa video ini memberikan panduan praktis yang jujur tanpa bumbu janji manis atau angka pendapatan buatan yang tidak realistis, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sekarang juga. Di saluran ini, kita akan terus berkomitmen membongkar mitos menyesatkan, membagikan ilmu agronomi esensial untuk orang awam, dan menyajikan tips praktis yang terbukti menggerakkan roda peternakan nyata di lapangan. Bagikan video ini kepada rekan peternak lain yang sedang berjuang menghadapi mahalnya biaya pakan, dan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dari ketujuh pohon yang telah kita bahas tadi, mana yang paling siap Anda tanam di lahan Anda saat ini? Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap mandiri dan selamat menanam.